Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sejahtera, tak kurang satu apapun. Kalau sekarang ada yang sedang terbaring sakit, mari kita doakan bersama, semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Seperti biasa, saya kembali akan membawakan sebuah kisah nyata kasus kriminal, namun sebelum mulai, saya ingatkan kepada kalian yang memiliki masalah atau sensitif dengan konten berbau kejahatan dan pembunuhan, sebaiknya segera skip video ini dan tidak lanjut menonton. Yasser Abdul Said lahir pada tanggal 27 Januari tahun 1957 di Sinai, Mesir. Pada tahun 1983, dia datang ke Amerika Serikat menggunakan visa pelajar, di mana kemudian pada tahun 1987, di usia 30 tahun, Yasser menikahi Patricia, yang baru berusia 15 tahun. Perbedaan usia yang cukup jauh, ditambah status Patricia yang masih di bawah umur, sempat menjadi kendala bagi pernikahan mereka. Diduga karena kondisi keluarga Patricia yang miskin, mereka setuju untuk menikahkan remaja itu dengan Yasser, yang katanya berasal dari keluarga kaya di Mesir sana. Mereka lalu berangkat ke Mesir dan menikah di sana, karena di negara tersebut, usia Patricia tidak menjadi masalah untuk menikah. Setelah menikah, mereka kembali ke Amerika Serikat, dan menetap di Bedford, Texas, di mana Yasser mulai mencari nafkah dengan menjadi sopir taksi, padahal ngakunya anak orang kaya di Mesir sana. Sebagai tambahan info, sebelum menikahi Patricia, dikabarkan bahwa Yasser pernah punya satu anak dari perempuan lain yang tidak dia nikahi. 3 tahun berturut-turut setelahnya, 3 keturunan mereka lahir. Islam Said, putra satu-satunya lahir di tahun 1988, Aminah Said, lahir di tahun 1989, dan si bungsu Sarah Said, lahir di tahun 1990. Patricia yang baru berusia 18 tahun, sudah punya 3 anak. Yasser Abdul Said sendiri baru mendapatkan status warga negara US di tahun 1997. Kembali ke pernikahan Yasser dan Patricia. Sejak tahun pertama pernikahan, Yasser sudah menampakkan wajah aslinya, seorang pria kejam, psikopat, narsis, yang merasa kalau dunia ini berputar di sekelilingnya. Patricia harus memuja dan mengabdi kepadanya, yang mana hal itu sebenarnya tidak salah, tapi dalam kasus Yasser, dia ingin dipuja dan dilayani dengan level yang berbeda. Misal kalau dia pulang malam, mendapati sang istri sedang tidur pulas, Yasser tidak akan sungkan menendang Patricia supaya bangun lagi, untuk melayaninya di meja makan atau di atas ranjang. Siang hari kalau dia melihat istrinya sedang duduk santai, Yasser akan mengeluarkan semua pakaian dari dalam lemari, dan menyuruh Patricia untuk menyusun kembali pakaian-pakaian itu. Belum lagi kalau Patricia kedapatan tersenyum dengan pria lain, atau sekedar mengucapkan terima kasih kepada Pak Pos yang mengantar surat, siap-siap kaki dan tangan Yasser mendarat di tubuh Patricia. Dari foto ini juga bisa kita lihat, bagaimana Yasser memandang rendah kepada istrinya, dan menganggap dirinya sebagai sosok yang dominan, yang berkuasa, yang bisa menentukan hidup dan mati istrinya. Tak jarang Yasser juga akan melukai beberapa bagian di tubuh Patricia, untuk menegaskan bahwa dialah pemilik tubuh itu, bukan Patricia. Entah apakah Patricia terlalu bucin, atau dia takut, atau karena usianya masih sangat muda saat itu, sehingga dia hanya diam saja menerima perlakuan suaminya. Alhasil, 1 anak lahir setiap tahun, di 3 tahun pertama pernikahan mereka. Selain kerap melakukan aksi KDRT, Yasser juga pria mata keranjang. Setidaknya, Patricia sudah memergoki perselingkuhan suaminya dengan 6 wanita berbeda. Namun apa yang bisa dilakukan Patricia, kecuali pasrah dan menerima saja semua itu. Uang belanja seadanya, di luar sana, suaminya juga main gila, pulang ke rumah, memperlakukan istri semena-mena. Namun sikap kasar dan arogan Yasser, hanya ditujukan kepada Patricia saja, karena terhadap anak-anaknya, Yasser cenderung lebih lembut, bahkan terkadang, terlalu lembut dan tidak normal. Islam, Aminah dan Sarah, tumbuh besar di tanah Amerika dengan status sebagai warga negara itu. Namun saat di dalam rumah, mereka hidup dengan budaya Mesir kuno,
tapi gak kuno-kuno amat, nanti Fir'aun protes pula. Kalau kalian pernah nonton video saya tentang kasus keluarga Safia dan kasus keluarga Kacaturian, sebenarnya nasib anak-anak di keluarga Said masih sedikit lebih beruntung, karena mereka masih memiliki masa kecil dan masa remaja yang normal, seperti anak-anak lainnya. Islam sebagai sulung dan anak laki-laki satu-satunya, diberi kebebasan seluas-luasnya. Begitupun Aminah dan Sarah yang bebas sekolah, bermain, dan bergaul. Dua remaja putri ini digambarkan sebagai gadis yang sedikit tomboy dan ceria. Mereka mendapatkan nilai yang bagus, dan bercita-cita ingin menjadi dokter. Intinya, untuk sementara, mereka bebas mau berbuat apa saja, sampai waktunya nanti kalau sudah menyangkut urusan menikah, Aminah dan Sarah tidak punya hak untuk memilih sendiri. Saat Aminah dan Sarah memasuki usia remaja, perlakuan Yaser mulai berbeda. Selain mulai overprotective, dua putrinya itu kerap dibuat risih dengan sikap sang ayah yang tidak pantas. Sebagai contoh, Yaser tiba-tiba masuk ke kamar mereka, saat Aminah dan Sarah sedang memakai pakaian yang sedikit terbuka, sambil mengomentari betapa mulusnya kulit Aminah, atau berkata, betapa montoknya bodi Sarah. Pun ketika Yaser memeluk, merangkul, dan mencium pipi mereka, Aminah dan Sarah tidak nyaman, dan merasa kalau itu bukanlah sentuhan kasih sayang seorang ayah, melainkan perbuatan mesum seorang pria. Ketidaknyamanan itu mereka ceritakan kepada Patricia sang ibu, namun Patricia tidak berbuat apa-apa. Melewati satu hari tanpa dipukul suami saja sudah syukur, mana bisa Patricia protes perihal laporan anak-anaknya. Dulu, suatu hari saat Aminah berusia 9 tahun, dan Sarah berusia 8 tahun, mereka memberitahu sang nenek, ibu dari Patricia, bahwa mereka telah dilecehkan secara seksual oleh sang ayah. Hasil pemeriksaan psikolog juga menyimpulkan bahwa sangat mungkin Aminah dan Sarah telah menjadi korban pelecehan sang ayah. Sebelum kasus itu ditindaklanjuti, Aminah dan Sarah menarik lagi keterangan mereka, dan berkata bahwa mereka telah membuat-buat cerita tersebut, sehingga kasusnya pun dibatalkan. Namun seorang saudara Patricia bercerita, bahwa Aminah berkata, saat itu, ayah dan ibunya memaksa mereka untuk menarik lagi cerita itu, dan mengaku bahwa mereka telah berbohong. Yaser pun lolos dari jerat hukum, dan bisa dengan bebas melanjutkan aksi kejinya terhadap Aminah dan Sarah hingga bertahun-tahun kemudian. Mungkin di depan orang-orang, Yaser terlihat seperti seorang ayah yang sangat sayang terhadap dua putrinya, tapi di dalam rumah, hanya Aminah dan Sarah yang tahu, seberapa jauh mereka sudah dilecehkan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dua remaja putri di keluarga Said masih boleh melakukan apa saja dengan pengawasan ketat dari sang ayah, namun mereka tidak diperbolehkan untuk bergaul akrab dengan remaja laki-laki. Aminah dan Sarah suatu saat harus siap untuk dinikahkan dengan pria pilihan Yaser. Di tahun 2005, Yaser membawa semua anggota keluarga ke Mesir, padahal agenda sebenarnya adalah Yaser dalam tanda petik sedang menjajakan Aminah kepada kerabat dan kenalannya di sana. Yaser berkeliling menawarkan Aminah ke pria-pria yang mau menikahi anak gadisnya. Tidak peduli berapa umur mereka, apa pekerjaan mereka, apakah sudah menikah atau bujangan, bagi Yaser, siapa yang menawarkan mahar paling tinggi, maka pria itu bisa menikahi Aminah. Akhirnya seorang pria yang sudah menikah berusia 47 tahun, yang memenangkan lelang tersebut, namun Aminah menolak rencana ayahnya. Saat itu, Yaser seolah menuruti penolakan Aminah, karena sejatinya, Aminah akan dinikahkan saat dia lulus SMA, jadi untuk sementara, Yaser bersikap santai dulu. Entah apakah dia sudah menerima DP atau perjanjian dengan si calon menantu, karena pernikahan itu tetap akan dilaksanakan 2 tahun lagi. Kembali ke Texas, USA, Aminah merasa semakin hari kelakuan sang ayah semakin keterlaluan. Gadis itu pun memutuskan untuk mendaftar kelas bela diri taekwondo. Di tempat inilah jalan takdir Aminah berubah drastis, saat dia mulai akrab dan tertarik dengan seorang remaja laki-laki yang bernama Joseph Moreno, yang juga mengikuti kelas bela diri itu. Karena sering bertemu dalam latihan, Joseph yang sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, mendekati Aminah dan menyatakan perasaannya. Aminah juga menyatakan punya perasaan yang sama, tapi kalau ingin menjadi pacarnya, ada banyak aturan yang harus dipatuhi oleh Joseph. Yang pertama, mereka hanya bisa bertemu di latihan taekwondo, karena tidak mungkin Joseph datang ke rumahnya. Mereka juga tidak bisa bertemu di tempat umum karena bisa saja terlihat oleh sang ayah. Yang kedua,
Mereka hanya bisa berkomunikasi via surat atau email, karena Yasser, ayah Aminah, selalu memeriksa print-out tagihan telepon dan memeriksa satu persatu nomor telepon yang dihubungi oleh Aminah dan Sarah. Untuk sementara, karena mereka sangat berhati-hati, Joseph dan Aminah aman menjalani cinta mereka hingga 2 tahun kemudian, namun bahaya tetap mengintai, karena sang ayah mulai semakin waspada dan meningkatkan pengawasan. Yasser bahkan memasang kamera CCTV di rumah, meletakkan alat penyadap audio di rumah dan di mobil, untuk memastikan kedua putrinya tidak bermain-main dengan laki-laki. Di tahun 2007, Aminah sudah lulus SMA dan mulai bekerja part-time di sebuah toko swalayan. Walaupun di depan putrinya, dia menunjukkan sikap suportif, namun diam-diam, Yasser akan memata-matai dan merekam aktivitas Aminah di toko tersebut. Dalam sebuah rekaman video recorder, Yasser memperhatikan bahwa Aminah terlalu banyak tersenyum kepada pelanggan, terutama yang pria. Di dalam rekaman itu juga terdengar suara Sarah, yang menjelaskan kepada ayahnya, bahwa sikap Aminah itu memang bagian dari pekerjaan Aminah yang harus selalu terlihat ramah. Tapi, Yasser tetap saja tidak suka itu. Cinta Aminah dan Joseph semakin serius. Mereka sadar bahwa hubungan mereka tidak akan disetujui ayah Aminah, dan tidak mungkin mereka direstui untuk menikah. Oleh karenanya, Aminah dan Joseph membuang jauh-jauh keinginan untuk kuliah dan mulai bekerja. Mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit uang, ditabung untuk jadi modal kawin lari ke Las Vegas, dan memulai hidup baru di sana. Sampai di titik ini, Aminah belum sadar kalau dia sudah direncanakan untuk dinikahkan tak lama lagi. Namun naas bagi Aminah, suatu hari, salah satu surat cintanya ditemukan oleh sang ayah. Yasser mulai menginterogasi putri keduanya itu. Namun Aminah bersikeras berkata bahwa itu hanyalah surat untuk kekasih hayalan. Yasser berusaha mencari tahu siapa dan di mana laki-laki yang bernama Joseph ini. Tapi Aminah selalu tutup mulut karena dia khawatir akan keselamatan kekasihnya itu. Untuk memastikan Aminah tidak main-main lagi dengan remaja pria bernama Joseph, Yasser membawa semua anggota keluarganya pindah ke Louisville, Texas, yang berjarak sekitar 32 km dari rumah mereka di Bedford. Di rumah baru ini, Yasser mengurung Aminah dan Sarah, memutus semua akses mereka dari dunia luar. Namun dengan bantuan Islam sang kakak yang meminjamkan komputernya, Aminah bisa berkomunikasi dengan Joseph melalui email. Sekali lagi keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Yasser yang memasang alat penyadap di mana-mana, tahu perihal aktivitas mereka di rumah, walaupun dia sedang pergi dengan taksinya. Kali ini, situasinya makin parah, karena Yasser kemudian mendapati bahwa Sarah putri bungsunya juga memiliki seorang kekasih. Yasser yang murka, merencanakan untuk segera membawa Aminah dan Sarah ke Mesir dan dinikahkan di sana. Keputusan ini membuat Aminah dan Sarah ketakutan, dan membujuk ibu serta Islam kakak mereka untuk melarikan diri dari sang ayah. Ajaibnya, kali ini Patricia setuju untuk kabur dari rumah itu saat Yasser sedang pergi ke Mesir, tapi Islam anak sulung tidak ikut. Setelah Natal tahun 2007, Aminah, bersama ibu dan adiknya, melarikan diri ke Tulsa, Oklahoma, bersembunyi di rumah bibi Joseph Moreno, kekasih Aminah. Saat Yasser pulang, dia mendapati para perempuan di rumahnya sudah kabur. Ketika dihubungi, nomor HP ketiganya sudah tidak aktif lagi. Yasser berkeliling mencari istri dan 2 anaknya ke rumah semua saudara Patricia, mengancam bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menemukan mereka. Aminah dan Sarah seharusnya sudah aman, andai saja si ibu bucin bego tidak membuat kesalahan. Entah untuk alasan apa, mungkin dia rindu dengan suaminya, atau rawa-rawanya gatal ingin diobok-obok, Patricia menghubungi Yasser. Yasser mengerti, kalau dengan cara yang keras tidak akan berhasil membawa istri dan anak-anaknya pulang, makanya dia menggunakan cara yang halus lembut, membujuk Patricia yang gatal untuk pulang ke rumah. Bujukan itu pun berhasil, Patricia setuju untuk pulang. Namun sebelumnya, dia harus memikirkan cara supaya anak-anaknya mau ikut juga. Pada tanggal 31 Desember tahun 2007, Patricia berkata pada Aminah dan Sarah, bahwa dia ingin ziarah ke makam ibunya yang peringatan kematiannya bertepatan dengan hari ini. Ini berarti mereka harus keluar dari persembunyian, dan pergi ke Texas lagi. Aminah dan Sarah menolak ide tersebut, karena bisa saja mereka terlihat oleh sang ayah di sana. Atau mungkin si ayah juga akan mengunjungi makam itu untuk melihat keberadaan mereka. Namun Patricia meyakinkan kalau mereka pasti aman.
Mereka hanya akan sebentar di sana, setelah meletakkan bunga, langsung pulang lagi ke Oklahoma. Namun sejak awal, semua itu hanya dusta. Mata Patricia sudah dibutakan dengan rayuan manis dari suaminya. Hari itu, Amina dan Sarah sedang digiring menuju gerbang kematian mereka. Setelah selesai ziarah, Patricia tidak langsung membawa Amina dan Sarah kembali ke Oklahoma, melainkan menginap di hotel dengan alasan ingin merayakan tahun baru dulu. Malam harinya, tiba-tiba Yasser muncul di hadapan mereka. Amina dan Sarah ketakutan, tapi Patricia meyakinkan mereka bahwa Yasser sudah menyesal dan minta maaf. Ayah mereka tidak jadi membawa Amina dan Sarah ke Mesir. Selain itu, Yasser juga memasang wajah manis dan sikap yang hangat, berkata bahwa dia hanya ingin mengajak Amina dan Sarah untuk makan malam. Dalam hati, Amina dan Sarah tidak percaya itu, tapi apa daya, mereka tak bisa menolak. Mereka manut saja saat Yasser membawa mereka masuk ke dalam mobil, dan lebih parah lagi, Patricia tidak diperbolehkan untuk ikut. Yasser berkata bahwa dia hanya ingin menghabiskan waktu di malam itu bersama kedua putrinya. Sampai di sini saya sudah tidak mengerti lagi sebodoh apa Patricia ini. Tidak mungkin dia tidak sadar akan bahaya yang sedang mengintai kedua darah dagingnya itu. Dalam perjalanan di malam itu, Amina sudah merasa bahwa malam itu mungkin adalah momen terakhir dalam hidupnya, jadi dia mengirim pesan teks kepada Joseph, dan berkata, "Jojo, ibu telah menipu kami. Aku sangat takut dan tidak bisa berbuat apa-apa." What's going on, ma'am? I'm dying, that's what's up. Oh my God. Are you still there, ma'am? Ma'am, what is your address? Ma'am. tepat di saat langit penuh dengan kemeriahan kembang api tahun baru 2008, operator 911 menerima panggilan telepon dari Sarah yang berkata bahwa dia dan saudaranya ditembak oleh ayah mereka sendiri. Saat itu, diduga Amina sudah tewas, sementara Sarah baru satu kali ditembak, sempat melarikan diri dan menelpon 911. Namun saat operator menanyakan alamatnya, sambungan telepon itu pun terputus. Ketika polisi sedang melacak sinyal telepon tersebut, sebuah panggilan telepon lainnya masuk ke 911, dan si penelpon itu berkata bahwa dia mendengar suara tembakan di depan Hotel Omni Mandalay. Polisi segera mendatangi lokasi tersebut dan mendapati sebuah mobil taksi berwarna kuning terparkir di sana. Mirisnya, di dalam taksi itu, polisi menemukan tubuh dua gadis remaja tergeletak tak bernyawa. Malam itu adalah hari pertama di tahun 2008, tapi malah menjadi hari terakhir bagi Amina dan Sarah. Yasser Abdul Said, sejak malam itu kabur entah kemana, diduga, dia langsung melarikan diri ke negara asalnya, Mesir. Nama Yasser masuk ke dalam daftar buronan FBI dan nyaris tidak berhasil ditangkap hingga 8 tahun kemudian. Kisah tragis yang menimpa Amina dan Sarah, muncul lagi dalam sebuah film dokumenter, yang membuat status buron Yasser kembali diperbincangkan. Karena terus dikritik publik, FBI memasukkan nama Yasser ke dalam daftar 10 penjahat paling dicari, dengan nilai sebesar $100.000, imbalan bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi berharga mengenai keberadaan Yasser. Pada tanggal 4 Desember tahun 2014, seseorang melapor bahwa dia naik sebuah taksi yang diduga dikendarai oleh Yasser. Namun dengan info itu, polisi dan FBI masih belum bisa menangkap Yasser. Kembali di tanggal 14 Agustus tahun 2017, seorang pekerja pemeliharaan apartemen melapor bahwa dia melihat seseorang yang mirip dengan Yasser berada di unit apartemen Islam Said, yang tak lain adalah putra Yasser satu-satunya. Polisi melakukan penggeledahan di unit apartemen itu, tapi tidak menemukan Yasser. Namun mereka berhasil menemukan beberapa barang seperti puntung rokok, kacamata hitam, dan sikat gigi yang diduga milik pria tersebut. Polisi melakukan tes DNA terhadap barang temuan itu, dan terbukti, DNA yang terdapat di barang-barang tersebut, cocok dengan DNA Amina dan Sarah. Sejak saat itu, polisi dan FBI yakin bahwa Yasser selama ini tidak kabur ke Mesir, melainkan masih ada di negara bagian Texas. Islam Said sang putra kini juga ikut menghilang dan menjadi buronan. Akhirnya pada bulan Agustus tahun 2020, Yasser Abdul Said berhasil ditangkap setelah 12 tahun buron.
Ternyata sejak kejadian tragis itu, dia bersembunyi di rumah Islam putranya, dan saat polisi menggeledah rumah Islam, Yasser sudah kabur dan bersembunyi di rumah saudaranya, Yasin Abdul Fattah Said yang beralamat di Justin, Texas. Bersama dengan penangkapan Yasser Abdul Said, putranya, Islam Said, dan saudaranya, Yasin Said, turut ditangkap dengan tuduhan telah menyembunyikan seorang buronan. Islam Said mengaku bersalah telah menyembunyikan ayahnya yang buron, dan pada tanggal 27 April tahun 2021, dia divonis dengan hukuman penjara selama 10 tahun. Yasin Abdul Fattah Said sempat berdalih kalau dia tidak tahu dengan status buron Yasser. Namun tentu saja itu adalah argumen yang sangat lemah, tidak mungkin dia tidak tahu tentang perbuatan Yasser yang telah membunuh Aminah dan Sarah. Pada tanggal 4 Juni tahun 2021, Yasin Said divonis dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Sidang kasus pembunuhan Yasser sendiri dimulai setahun kemudian, pada tanggal 2 Agustus tahun 2022, jaksa menuntut Yasser dengan hukuman penjara seumur hidup. Dalam pembelaannya, Yasser mengklaim bahwa bukan dia pelaku penembakan Aminah dan Sarah, melainkan orang lain yang sebenarnya mengincar dirinya sendiri. Menurut Yasser, pada satu momen di malam tahun baru itu, dia keluar dari taksi. Kemudian seseorang yang memiliki dendam terhadapnya, muncul dan menghabisi dua putrinya. Namun salah satu bukti yang tidak terbantahkan dihadirkan, yaitu, rekaman panggilan telepon Sarah kepada 911, yang dengan jelas menyebut bahwa dia dan saudaranya, ditembak oleh ayah mereka sendiri. Perbuatan Yasser sebenarnya masuk dalam kategori pembunuhan besar dan sudah direncanakan sebelumnya. Ditambah lagi, dia tidak mengaku bersalah di pengadilan. Namun pada bulan Januari tahun 2023, hakim memvonis pria 66 tahun itu dengan hukuman penjara seumur hidup, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat selamanya. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Saya pribadi merasa kalau Patricia sang ibu seharusnya dihukum karena telah menyerahkan Aminah dan Sarah ke tangan pembunuh. Tidak mungkin Patricia tidak sadar dengan potensi bahaya yang mengancam kedua putrinya itu. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.